Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 16. Aku akan tidur malam ini. Lao Song baru saja memotong denyut nadinya. Denyut nadinya pasti licin dan lambat. Kamu telah melihat mulutnya. Lidahnya seharusnya kemerahan, akar pelapis lidah harus putih dan berminyak, dan gusinya berdarah. Lin Yu berkata dengan tenang. Song Minghui terkejut. Lin Yu belum pernah melihat pasien sebelumnya, dan dia bisa mengatakannya dengan sangat akurat. Gejala ini adalah sindrom kelebihan dan kekurangan, juga dikenal sebagai sindrom panas atas dan dingin. Tetapi sekarang banyak dokter hanya tahu apa itu, dan sangat sedikit orang yang dapat melihat melalui penyakit ini. Lin Yu melanjutkan, tahu. Tidak buruk. Song Minghui mengangguk dengan penuh semangat, matanya penuh kegembiraan. Kalau begitu beritahu saya, bagaimana Anda mengobati penyakit ini? Karena Song Lao telah sepenuhnya memahami penyakit ini, resepnya harus Skutelaria 6 gram, Koptis 6 gram, rhubarb 3 gram, dan paufusi 12 gram. Rhubarb harus direndam dalam air mendidih selama 10 menit untuk menghilangkan terak, dan paufusi harus direbus selama 40 menit. Kemudian tambahkan ramuan obat San Huang di depan, hangatkan dan ambil bersama. Lin Yu berbicara dengan bebas, kegembiraan Song Minghui di matanya bahkan lebih besar, dan hatinya sudah terkejut. Pahlawan berasal dari remaja, pahlawan dari remaja. Song Zeng di samping melihat resep yang diresepkan oleh kakeknya, dan mulutnya terbuka lebar karena terkejut apa yang dikatakan Lin Yu tidak buruk sama sekali. Saya tidak tahu, penyakit ini hanya bisa diatasi dengan ini. Xiao He, apa efek cepat yang kamu katakan? Song Minghui bertanya dengan rasa ingin tahu. Akupuntur memiliki efek langsung. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan jarum dari Song Lao. Tentu saja bisa. Song Minghui dengan cepat memerintahkan yang lain untuk mengambil tas jarum. Setelah kotak jarum diambil, Lin Yu meminta pria itu melepaskan mantelnya dan berbaring di ranjang rumah sakit. Lalu dia mencubit 3 jarum dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke titik akupuntur di punggung dan pinggang pria itu. Liu He Shenzhen. Song Minghui tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jenis akupuntur ini dikatakan sangat menuntut bagi praktisi jarum suntik, dan itu sangat berisiko, hampir hilang. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yu muda dapat tampil dengan baik. Penonton kerumunan tidak bisa membantu tetapi terkejut, meskipun mereka tidak bisa memahami teknik jarum Lin Yu, mereka berbagi 6 jarum dengan kedua tangan, yang sudah sangat hias. Setelah akupuntur diterapkan, 10 menit kemudian, rasa sakit di punggung pria itu dan rasa dingin di tubuh bagian bawahnya telah sangat berkurang, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Dokter jenius, Ji Sitang benar-benar dokter jenius. Pria tersebut telah lama tersiksa oleh penyakit ini, dan sekarang rasa sakitnya telah hilang secara tiba-tiba, dan dia merasa bahwa gejalanya sudah sembuh. Mendengar ini, Song Minghui tidak bisa menahan nafas, dan menggelengkan kepalanya karena malu. Pertarungan hari ini jelas terbelah. Setelah pria itu bangun, dia tidak lagi merasakan ketidaknyamanan. Dia merasa seolah-olah dia penuh energi, penuh vitalitas, dan pandangan mentalnya sama sekali berbeda, seolah dia benar-benar terlahir kembali. Dengan terengah-engah, istri pria itu tiba-tiba berlutut di wajah Lin Yu, dan tersedak, dokter jenius, terima kasih telah menyelamatkan nyawa suamiku. Berbicara, dia menarik suaminya dengan keras dan memukul kepala Lin Yu. Tidak diizinkan, tidak diizinkan. Lin Yu buru-buru menarik pasangan itu, lalu mengambil resep Lao Song dan menyerahkannya kepada mereka, dan menasihati, demi keamanan, kembalilah dan dekok 1 dosis sesuai dengan resep yang ditulis oleh Lao Song dan kamu akan sembuh. Song Minghui tersenyum pahit, dia tahu bahwa pasiennya sudah sembuh dan dia tidak perlu minum obat lagi. Alasan mengapa Lin Yu mengatakan ini hanya untuk merawat wajah lamanya.
Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih seperti Lin Yu di dalam hatinya. Penonton kerumunan juga benar-benar terkejut oleh Lin Yu, dan mereka meminta informasi kontaknya untuk digunakan nanti. Setelah mengirim semua orang pergi, Song Minghui mengambil tangan Lin Yu dan berkata, "Hei, orang tua saya tidak pernah melayani siapapun dalam hidupnya. Hari ini saya benar-benar keras kepala kepada Anda. Malam ini saya akan menjadi tuan rumah. Anda harus memberi saya ini." Wajah Song Lao telah memujinya, dan keterampilan medis Song Lao sudah luar biasa. "Aku masih perlu belajar lebih banyak darimu," Lin Yu berkata dengan rendah hati. Pada akhirnya, Lin Yu gagal menahan Song Minghui, dan masih pergi untuk makan malam. Wei Gongsun sangat ingin kembali dan mengambil obat untuk istrinya, dan pergi lebih dulu setelah mengambil obatnya. Song Minghui terus memujinya saat dia minum, dan wajah Song Zeng di sampingnya membiru. Dia merasa bahwa Lin Yu seperti cucu kakek, dan dia adalah orang luar. Setelah minum 3 ronde, Song Minghui akhirnya berbicara, "Xiao He, harus kukatakan padamu, aku ingin menanyakan sesuatu." "Song, tolong beritahu aku. Saya ingin Anda menemui dokter untuk keponakan saya, yang merupakan putri dari keponakan saya yang tertua." Song Minghui menghela nafas. Lin Yu terkejut ketika dia mendengar itu. Keterampilan medis Song Minghui sangat luar biasa sehingga dia bahkan mengundangnya ke dokter. Song Lao bercanda, "Jika kamu tidak memiliki penyakit yang baik, aku khawatir aku tidak bisa menahannya." Lin Yu tersenyum pahit. "Kakek, apa yang kau bercanda denganku? Kakakku baik-baik saja, bagaimana aku bisa sakit?" tanya Song Zeng dengan heran. Apa dia tidak tahu tentang kakak perempuannya? Selain berwatak dingin, dia tidak memiliki penyakit sama sekali. "Xiao He, bagaimanapun juga kamu harus membantuku." Song Minghui mengabaikan Song Zeng sama sekali. "Kalau begitu Tuan Song, bisakah kau memberitahuku tentang penyakitnya?" Lin Yu bertanya-tanya. "Oh, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Lebih baik aku menunggu kalian berdua untuk bertemu satu sama lain dan melihat sendiri." Wajah Song Minghui penuh dengan kesuraman, dan itu sepertinya bukan lelucon. "Nah, karena Tuan Song telah berbicara, maka saya tidak akan menolak lagi. Saya tidak tahu kapan keponakan Anda akan nyaman." Melihat Song Minghui ragu-ragu untuk berbicara tentang penyakit keponakannya, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menjadi tertarik. Dia tidak ada di Qinghai sekarang. Setelah beberapa saat, ketika dia bebas, saya akan meneleponnya. Keponakan saya harus kuat, diukir dengan model yang sama seperti ibunya, dan membuka perusahaan sendiri. Song Minghui tertawa, sedikit bangga. Dia berencana datang ke Qinghai untuk membuka cabang baru-baru ini. "Oke, kamu bisa memberitahuku kalau itu terjadi," kata Lin Yu. "Apa yang disebut anggur setiap orang kepercayaan memiliki 1000 cangkir." Lin Yu bertemu Song Lao, seorang ahli medis yang dia kagumi, dan tidak dapat membantu meminum beberapa gelas lagi. Setelah kembali ke rumah, Jiang Yan sudah tertidur, tetapi lampu samping tempat tidur masih disediakan untuknya. Lin Yu melirik ke lantai dasar, dan kemudian berbaring di tempat tidur. Baunya enak. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mendengus. Ini adalah pertama kalinya dia berbaring di tempat tidur ganda ini. "Kamu kembali, mengapa kamu minum begitu banyak anggur?" Jiang Yan di tempat tidur dibangunkan olehnya, bangun dan melihatnya. "Malam ini, saya ingin tidur di tempat tidur." Lin Yu menunjuk ke langit-langit dan berkata dengan bangga. "Ini baik." Jiang Yan setuju, lalu bangkit dan pergi ke ruang tamu untuk mengambil segelas air dan menaruhnya di tempat tidur, dan kemudian dia tidur di lantai dengan bantal. Lin Yu tiba-tiba kesal dengan tindakannya, dan emosi yang terakumulasi selama beberapa hari terakhir meledak saat ini. Dia berguling dan berguling ke lantai dan menekan tubuh Jiang Yan. "Kamu sangat membenciku." "Apa?" Jiang Yan berteriak ketakutan singkat, melirik Lin Yu,
lalu menoleh, tangannya tiba-tiba mengepal tempat tidur, seolah memotong telapak tangannya. Merasakan nafas hangat Lin Yu dengan alkohol, dia panik di dalam hatinya. Dia ingin mendorong Lin Yu pergi dan mengutuknya tanpa malu-malu, tetapi dia tidak bisa. Dia adalah istrinya dan dia harus melakukan segalanya. Dia berpikir bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, dan dia mencoba membuat persiapan psikologis seperti itu, tetapi dia masih tidak bisa menerima Lin Yu di dalam hatinya. Tidak mengganggu, itu adalah batas terbesarnya. Karena kamu sangat dianiaya, mengapa repot-repot menikahiku dan membiarkan satu sama lain menanggung siksaan ini? Lin Yu tertawa agak mencela diri sendiri, dan akhirnya mengucapkan apa yang biasanya ditekan oleh Jiu Jin. Jika Jiang Yan belum menikah dengan He Jiarong, maka dia pasti ingin lebih bebas sekarang. Dia juga seorang pria, dia juga memiliki kebutuhan, dan akan tertarik pada lawan jenis. Dia juga ingin memiliki hubungan yang hidup. Tapi dia tidak bisa, dia sudah punya istri. Tapi yang menyakitkan adalah dia dan istri ini hanya atas nama, dan yang lebih menyakitkan adalah istri ini secantik dewa. Meskipun alkohol membuat tubuhnya sedikit mati rasa, dia masih bisa merasakan wanita di bawahnya ramping, kencang, hangat dan montok, dan aroma di tubuhnya memabukkan. Melihat wajahnya dari jarak yang begitu dekat, itu masih sangat halus dan sempurna, dan tidak ada orang yang kasar yang bisa menyalahkannya. Dia tidak tahu apa perasaannya terhadap wanita ini. Benci. Tapi dia adalah istrinya. Cinta. Tetapi ketika dia kembali sangat terlambat, dia bahkan tidak menelepon, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia. Jiang Yan memiringkan kepalanya ke samping, dua baris air mata jernih mengalir tanpa suara, menetes di bantal, seolah-olah dia telah memikirkan adegan berikutnya. Dia menutup matanya dan diam-diam menyambut momen ini. Kamu pasti memiliki senyum yang indah, tapi sayangnya aku tidak pernah melihatmu tersenyum. Tapi Lin Yu hanya tertawa pada akhirnya, menyeka air mata di wajahnya, bangkit dan kembali ke tempat tidur. Kamu memiliki hak untuk melakukan apapun, aku bisa bekerja sama denganmu. Suara Jiang Yan bergetar, dan bahkan sedikit takut, tapi dia masih ingin mengatakan bahwa dia tahu segalanya sekarang dan itu tidak adil untuk He Jiarong. Aku tidak akan melakukan apapun sampai kau menjatuhkannya. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, tetapi merasakan sedikit sakit di hatinya. Apakah kamu menyukai wanita ini? Mustahil, itu hanya keinginan untuk menaklukkan. Dia mencoba membujuk dirinya sendiri. Mendengar ini, hati Jiang Yan bergetar tiba-tiba, dan menatap Lin Yu di tempat tidur dengan ekspresi terkejut. Terkejut dia tidak pernah memberitahunya bahwa ada orang lain di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu? Dia ingin bertanya bagaimana Lin Yu mempelajarinya, tetapi Lin Yu sudah sedikit mendengkur. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa jika ada seseorang yang tinggal di dalam hati seseorang, tidak peduli seberapa baiknya dia bersembunyi, dia tidak bisa menyembunyikannya. 2 hari kemudian, di bawah bujukan putri dan istrinya, Jiang Jingren dengan enggan menyumbangkan Ming Qiti ke Museum Qinghai, yang dikenal sebagai setengah dari negara di dunia peninggalan budaya. Dinilai oleh pakar domestik terkemuka, Ming dan pos ini kemungkinan besar merupakan karya asli Wang Zizi. Meskipun bukan, setidaknya salinannya sebelum dinasti Sui. Karya ini memiliki tingkat pengurangan yang tinggi dan pelestarian yang baik, yang unik. Untuk sementara, seluruh Huaxia terguncang, dan banyak orang ingin datang dan melihat harta karun yang tak tertandingi ini. Di bawah tekanan yang luar biasa, Museum Qinghai menyatakan tidak akan memperlihatkannya kepada publik selama 3 bulan untuk menenangkan panas, dengan nama membangun aula pameran terpisah. Namun, Jiang Jingren donor diberi hak istimewa. Museum Qinghai memberinya medali dan memberinya 5 tiket masuk museum. Mulai sekarang, dia dapat membawa kerabat dan teman-temannya untuk melihat koleksi termasuk Ming Qiti kapan saja seumur hidup. Gratis.
Jiang Jingren menjadi selebriti di lingkaran antik kota Qinghai untuk sementara waktu, dan dia sangat populer sehingga dia bahkan membuat Tang Zongyun kewalahan. Ada banyak sekali tamu yang berkunjung setiap hari. Jiang Jingren bermasalah dan tidak punya pilihan selain berterima kasih padanya di balik pintu tertutup. Karena kontribusinya yang luar biasa, pemerintah kota memberinya persetujuan khusus dan langsung mempromosikannya ke 2 tingkat berturut-turut, dari tingkat wakil direktur awal hingga tingkat wakil departemen. Jiang Jingren bangga dengan angin musim semi, dan secara alami tahu bahwa semua ini diberikan oleh menantu laki-lakinya. Dia mengubah sikap sebelumnya dan sangat prihatin tentang Lin Yu, dan mencoba yang terbaik untuk membawa Lin Yu dan Jiang Yan untuk melahirkan pasangan lama mereka dengan seorang cucu. Namun sejak malam itu, Jiang Yan dan Lin Yu sedikit malu saat bertemu satu sama lain, dan mereka jarang bertukar pikiran. Lin Yu bahkan sedikit menyesalinya, jika bukan karena minum terlalu banyak, dia tidak akan mengatakan hal-hal itu. Pagi itu, Lin Yu dibangunkan oleh dering telepon bahkan sebelum dia bangun, itu Shen Yuxuan. "Hei, Jiarong, kamu di mana? Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Shen Yuxuan berkata dengan tergesa-gesa di ujung telepon yang lain. "Saya di rumah." Lin Yu berkata dengan malas, tiba-tiba teringat bahwa aula Shen Yuxuan Yin telah menjadi gelap pada hari pertemuan. Mungkin ada bencana berdarah. Mungkinkah itu terpenuhi? Dia duduk tiba-tiba dan buru-buru bertanya, "Apakah sesuatu terjadi padamu?" "Aku baik-baik saja, hanya saja kau memberiku guanyin itu, dan guanyin itu ternyata, satu atau dua kalimat tidak jelas, mari kita bicarakan itu saat kita bertemu." Shen Yuxuan sedikit panik. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.